Assalamualaikum teman-teman, berjumpa kembali dengan Bang Fustory. Kali ini akan membahas flyover Kretek Paguyangan Brebes. Flyover Kretek oleh pakar transportasi UI Andika Kusuma disebut sebagai flyover dengan resiko kecelakaan paling tinggi se-Indonesia. Terbaru, sebuah truk bermuatan gandum mengalami remblong sehingga menabrak mikrobus dan dua mobil di depan bengkel Makmur Motor Bumiayu pada Sabtu 19 Juni 2021 pagi. Gimana Pak Ji? Intinya jembatan timbang harus diaktifkan kembali, benar-benar ditimbang yang dari arah utara, dari arah betul teman-teman. Jembatan timbang difungsikan. Orang dasar itu dong motornya sebenar timbangan tiba-tiba dimanfaatkan difungsikan, insya Allah orang terjadi seperti ini. Demikian usulan dari Haji Makmuri atau sering dipanggil Jimur, pemilik bengkel Makmur Motor, yang sebenarnya sudah sejak dahulu disuarakan oleh tokoh-tokoh masyarakat Bumiayu dan Paguyangan. Hal ini karena seringnya terjadi kecelakaan sejak flyover diresmikan pada tahun 2017 lalu. Pada saat diresmikan 34 hari pertama terjadi 15 kecelakaan dan hingga saat ini sudah memakan 32 korban meninggal dunia. Kecelakaan itu didominasi oleh truk yang bermuatan berlebih dan mengalami remblong sehingga menabrak kendaraan di depannya dan menimbulkan banyak korban karena tajamnya turunan sejak flyover hingga ke kota Bumiayu. Truk terakhir yang mengalami kecelakaan adalah truk yang membawa gandum. Tumpahan gandum berserakan di jalan raya seperti terlihat di gambar ini. Entah sudah berapa kali truk gandum mengalami kecelakaan sehingga beredar celoteh maning-maning gandum di warga Bumiayu, khususnya di internet yang disuarakan oleh para netizen. Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan jalur penyelamat di antara jalur Kretek menuju Bumiayu. Namun karena kencangnya laju truk, maka tetap saja melaju kencang menuju kota dan tidak bisa dikendalikan atau diarahkan ke jalur penyelamat itu. Usai kecelakaan hebat pada Minggu 20 Mei 2018 yang menewaskan 12 orang di Jatisawit, Bumiayu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mewacanakan pembangunan jalan khusus untuk kendaraan berat. Hal itu disampaikan saat Ganjar Pranowo meninjau flyover Kretek. Namun hingga saat ini pembangunan jalan khusus kendaraan berat itu belum terrealisir. Apakah karena pendanaan yang terhalang oleh COVID-19 sehingga anggaran pemerintah dialihkan ke penanggulangan COVID? Kita tidak tahu, yang jelas wacana itu pernah muncul. Pembangunan jalur khusus kendaraan berat sepertinya masuk akal mengingat ketinggian antara Paguyangan dan Bumiayu yang berselisih 180 meter menurut data BPS. Juga berkaca dari jalur kereta api dari stasiun Bumiayu di Talok menuju Kretek melalui jalur yang berbeda dengan jalan raya tapi menuju ke arah timur menuju lokasi-lokasi geografi yang landai. Yang jelas warga menunggu solusi yang komprehensif atas seringnya terjadi kecelakaan di jalur flyover menuju Bumiayu.
Seringnya terjadi kecelakaan antara flyover Kretek menuju Bumiayu mendapat perhatian anggota Dewan Pusat Novita Wijayanti dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Cipta Karya. Semoga celotehan atau masukan dari anggota dewan ini segera diperhatikan oleh pemerintah pusat. Semoga. Di Kretek itu Kretek itu bukan dapil saya tapi Kretek ya. Tapi itu penting banget. Jadi di situ di Bumiayu Kretek gitu ya. Itu ada flyovernya Pak Hedi kita itu yang tidak layak. Saya waktu itu udah ngomong. Kayaknya itu perlu ada solusi. Apakah dibuatkan jalan apa gitu Pak. Jadi Pak Hedi kayaknya perlu tim ke sana karena itu sudah memakan banyak korban, kira-kira 32 orang sudah meninggal di situ. Ada yang kebablasan, ada yang macam-macam, ada yang nabrak rumah gitu. Jadi kayaknya itu kurang layak. Jadi perlu sekali ada turun ke sana tim untuk bisa mencarikan solusi, jangan sampai kemudian ada nyawa-nyawa lagi melayang.